Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Naki Walguzi dari KPI 5C. Berbicara tentang etika dakwah, ada hal basic atau hal dasar yang harus kita ketahui terlebih dahulu gitu. Etika dakwah diambil dari dua kata. Yang pertama adalah etika dan yang kedua adalah dakwah. Etika itu diambil dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang bermakna watak, karakter ataupun sikap gitu. Sedangkan untuk dakwah itu diambil dari bahasa Arab dari kata da'a yada'u dakwatan yang artinya menyeru, memanggil ataupun mengajak. Secara istilah, etika dakwah itu adalah tata krama, tutur kesopanan, adab dalam berdakwah, baik itu dalam hal penampilan, tutur kata maupun tindakan seorang dai terhadap audiens, terhadap padaunya, terhadap jamaahnya, terhadap masyarakat yang tentunya dengan pandangan nilai baik dan juga buruk. Ada tiga ruang lingkup. Yang pertama adalah kerangka analisis objek pandangan nilai, lalu ada kerangka analisis aktivitas menilai, dan juga ada kerangka perbuatan dakwah. Lalu selanjutnya ada 4 landasan dalam etika dakwah. Yang pertama adalah landasan teologis. Ketika kita memperhatikan dalam Quran surat Al-Qalam ayat 4, di sana Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Selain itu juga ada sabda Nabi yang berbunyi, innama bu'ithtu liutamima makarima akhlak. Sesungguhnya aku diutus kepada umatku untuk memperbaiki akhlak umatku. Sehingga ketika kita menarik kesimpulan dari dua dalil ini, dari dua nas ini, bahwa etika, bahwa tata krama, bahwa hal-hal perbuatan yang baik itu menjadi salah satu komponen penting gitu. Bahkan Allah sampai mengisyaratkan bahwa Allah mencintai, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik, orang yang berperilaku baik, orang yang berakhlak baik. Sehingga ini menjadi tier yang penting sekali dalam kerangka syariat Islam, dalam kerangka dakwah, dalam kerangka agama. Kalau yang kedua ada segi filosofis. Manusia sebagai makhluk yang berakal pasti tidak ingin dicap tidak berakal, tidak memiliki pikiran hanya karena tidak melakukan atau tidak berperilaku baik, tidak memiliki adab, tidak memiliki moral, sehingga ia dicap sebagai orang tidak bermoral, tidak berakal karena tidak menerapkan sopan santun, tidak menerapkan etika, tidak menerapkan karakter yang baik gitu. Lalu yang ketiga itu ada landasan historis atau landasan sejarahnya. Ilmu etika dakwah itu sudah dimulai pada tahun 2003, tentunya pada Fakultas Dakwah. Ilmu etika dakwah ini merupakan salah satu bangunan atau salah satu bagian dari rumpun ilmu filsafat ilmu dakwah gitu. Kenapa? Karena memang etika dakwah ini sangat penting, sangat urgent bagi setiap dai yang ingin terjun ke lapangan. Bagaimana seorang dai harus menganalisis medan, bagaimana seorang dai harus menyesuaikan dirinya untuk terjun langsung ke dalam dunia dakwah yang sangat memiliki tantangan yang besar dan juga tentunya dinamis, selalu berubah-ubah. Makanya etika dakwah ini menjadi salah satu bekal untuk para dai agar mempersiapkan mentalnya dan juga sebagainya agar tetap lancar ketika berdakwah. Nah, selain tadi ada landasannya, sumber-sumber atau pokok ajaran atau pandangan dari etika dakwah itu tentunya semua bersumber dari Al-Quran dan juga As-Sunnah.
Tapi selain itu juga ada seperti ada Sirah Nabawiyah atau sejarah para nabi, lalu ada pemikiran ulama, lalu ada dari hati nurani sendiri pun itu menjadi salah satu landasannya, jadi salah satu pandangannya. Lalu juga ada dari segi kebiasaan ataupun norma ataupun aktivitas positif yang sudah terjadi di masyarakat gitu. Lalu berbicara sedikit tentang norma. Norma adalah aturan yang mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat. Norma sendiri itu terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah norma agama, norma hukum, norma kesusilaan, dan juga norma kesopanan. Norma agama tentunya berasal dari agama, norma hukum berasal dari hukum undang-undang negara kita. Lalu norma kesusilaan adalah bagaimana norma yang dihasilkan dari sense diri pribadi, apakah ini hal yang boleh dilakukan atau tidak, apakah hal yang bijak atau tidak dilakukan gitu. Lalu norma kesopanan itu berasal dari bagaimana lingkungan kita mempengaruhi apakah ini sesuai dengan norma atau tidak, berasal dari perspektif atau pendapat dari sosial atau orang-orang sekeliling kita. Lalu tentang urf sendiri itu diambil dari kata arafa, kata arafa yang memiliki arti yang sama dengan al-ma'ruf yang kita ketahui bersama, adalah artinya adalah yang diketahui atau yang telah dikenali. Nah, secara bahasa sendiri urf itu dimaknai sebagai apa ya, budi pekerti yang baik atau perbuatan yang baik gitu. Urf dibagi berdasarkan jenisnya atau kelompoknya, dibagi 3 kelompok. Yang pertama adalah dari segi objeknya. Ada yang urf amali, ada yang urf lafzi, lalu segi cakupannya ada urf khas dan urf am. Lalu dari segi keabsahannya atau kesahihannya itu ada yang urf fasad, ada yang urf sahih gitu. Lalu yang terakhir seorang dai tentunya harus memiliki beberapa karakter atau sikap yang harus dimiliki. Seperti contohnya perbuatan harus sesuai dengan perkataannya, sabar, terus tekun, lalu tawakal, lalu tidak pantang menyerah, memiliki tekad yang kuat, itu harus dimiliki oleh seorang dai. Selain itu, penampilan menjadi salah satu hal yang penting, menjadi poin plus bagaimana dai itu rapi, enak dipandang, enak ketika kita berbicara, enak ketika kita memandangnya. Lalu tapi ada hal yang lebih penting, bagaimana dia berperilaku kepada orang lain, bagaimana dia ketika menyapa, ketika sedang bertemu, bagaimana dia tersenyum, bagaimana dia menggunakan kata-kata yang sopan, yang halus. Itu menjadi salah satu poin plus dari kepribadian seorang dai. Seperti itu gitu. Penampilan memang penting, tapi kepribadian itu jauh lebih penting. Mungkin itu, terima kasih. Semoga dapat dipahami tentang tadi beberapa materi yang berusaha dirangkum secara singkat, dan semoga memuaskan bagi teman-teman semua yang membaca, yang mendengarkan, yang menonton video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.